Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Luar biasa. Ya, kalau kalian sekarang ada di rumah, sama saya juga ada di rumah. Biasanya ada di sekolah, sekarang ada di rumah. Ya, saat ini Abi ada di Jawa Timur. Lagi pulang kampung, ada yang sakit, jadi harus dijaga di kalian. Meram orang ini mudah-mudahan menjadi penerus kuliahnya sarjana dan juga mendapatkan dari halo, cek. Cek lagi, ulang lagi. Bisa didengar suaranya? Bisa. Saya, ya kita share screen-nya masih aktif? Masih ya? Tidak, Bi. Udah hilang, Bi. Bentar lagi ada koneksi unstable tadi itu. Udah nampak? Sudah ya? Oke, ya. Ya, kita santai aja pada pertemuan kali ini karena sebenarnya untuk materinya kita sudah pernah bahas sedikit-sedikit ketika kita mempelajari flowchart dan juga mempelajari pseudocode kemarin. Jadi tidak terlalu berat untuk materi pada pertemuan kali ini. Namun kita meskipun santai, kita tetap serius biar kita mendapatkan ilmu dan berkah dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai, mari kita buka sama-sama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulangi lagi ya. Kita ada refresh lagi pengetahuan kita di ketika kita belajar notasi algoritma. Ya. Kita masih ingat algoritma itu apa? Asal aja, pokoknya seingat kalian saja lah, nggak usah sesuai dengan buku juga apa. Algoritma itu apa? Langkah-langkah sistematis. Ya, betul. Betul, langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan sebuah masalah secara logis, ya. Nah, masih ingat notasi algoritma yang kita pelajari kemarin ada 3. Yang pertama apa? Yang jarang kita sebut ini yang pertama. Algoritma deskriptif. Iya, deskriptif. Nah, yang kedua adalah Flowchart. Flowchart atau diagram alir. Yang ketiga? Pseudocode atau kode palsu atau kode imitasi kemarin ya. Ya, pseudocode kemarin kita udah pelajari dasar-dasarnya, pengertiannya, strukturnya, dan lain sebagainya. Nah, kita riset lagi, sebenarnya kita kembali lagi ke awal, sekarang bentuk-bentuknya. Kalau kemarin kan notasinya, sekarang bentuk-bentuknya. Nah, masih ingat ketika kita membahas algoritma deskriptif sampai kemarin pseudocode, contohnya itu adalah membuat tahu goreng ala chef Habil yang dimodifikasi jadi chef-chef yang lain kemarin kan. Nah, contohnya itu kan secara berurutan. Berurutan itu nggak kanan, nggak kiri. Jadi keurutan dari proses 1 urut aja, proses 2, proses 3, proses 4.
dari mulai begin sampai end ya, dari mulai selesai, dari mulai awal sampai selesai, dari mulai start sampai end. Nah, yang bentuk yang urut itu aja, yang bentuk yang urut itu namanya adalah bentuk sequence. Sequence atau berurutan, ya urutan aja sequence. Jadi sequence itu dari ini ke sini, proses selanjutnya. Jadi proses terus nih, proses, nggak ada decision di situ, tidak ada pemilihan. Jadi sequence saja, apa namanya berurutan dari proses dari begin, input, proses 1, proses 2, 3, 4, lalu terus selesai, udah gitu aja. Itu namanya adalah berurutan. Nah, yang akan kita pelajari lebih dari itu yaitu percabangan. Ketika sebuah proses itu bercabang, ada kondisi lain. Nanti yang pertemuan yang akan datang kita akan lebih lebih seru lagi, kita akan bahas yang perulangan. Perulangan itu dia kembali lagi ke awal, riset lagi ke awal. Jadi sebuah proses yang harus diulangi lagi. Nanti macam-macam kondisinya akan kita pelajari lebih kompleks di pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan kali ini kita bahas yang simpel saja, yaitu percabangan. Kita nanti akan mencari contoh-contoh kasus atau kondisi yang menyebabkan algoritma ini bercabang. Bagaimana cara penulisannya di diagram alir, dan juga bagaimana cara penulisannya di pseudocode. Ya, yang akan kita pelajari di sini, ya kita akan membedakan antara percabangan dengan perulangan. Tapi perulangan pada pertemuan kali ini tidak banyak kita bahas. Kita akan bahas banyak di percabangan. Kita juga nanti akan mempelajari contoh-contoh atau masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang bisa dibuat algoritma dengan bentuk percabangan, baik itu di diagram alir maupun di notasi, baik itu di pseudocode. Oke ya. Contoh, nah ini percabangan nih. Jadi definisinya itu ada kondisi, nah gitu, ada kondisi dan syarat yang menyebabkan sebuah alur itu bisa berjalan apabila kondisi atau syarat itu terpenuhi. Nah gitu. Nah, kalau nggak paham nanti akan kita lihat pada contohnya ya. Kita akan lihat pada contohnya. Jadi, untuk memenuhi, jadi kalau syarat itu tidak terselesaikan, maka program ini tidak akan selesai. Jadi, selesainya sebuah program ini apabila syarat yang ada di dalam algoritma itu terpenuhi. Contoh, ini. Kemarin kita di algoritma yang diagram alir, kita kan sudah berbicara tentang decisions. Ada simbol decision namanya. Apa itu? Simbol decision apa itu? Apa bentuknya kayak apa? Simbol decision. Yang masih ingat? Zria apa Zria? Zeni. Masih ingat nggak kalau simbol decision? Kalau terminal kayak apa? Kalau proses simbolnya apa? Kalau decision simbolnya apa? Ingat nggak? Belah ketupat, Bi. Belah ketupat ya. Bukan trapesium, bukan ya? Kalau trapesium apa kemarin itu? Jajaran genjang. Kalau jajaran genjang itu apa kemarin? Jajar genjang. Input, Bi. Oh ya, jajaran genjang input. Kembali nggak ini? Jajaran genjang yang input, terus yang belah ketupat yang ini ya, yang apa namanya, yang decision. Kembali nggak itu? Kembali nggak kira-kira? Nggak kan? Nggak, insya Allah ya. Oke, nggak ya. Nah, contoh kasus ya. Contoh kasus apa yang menyebabkan ada penggunaan simbol decisions di dalam diagram alir? Ayo contoh. Ayo siapa yang bisa memberikan contoh? Yang kemarin, yang masih ingat yang kemarin boleh lah. Kalau yang kemarin sudah ditampilkan sih yang menggunakan simbol ini, simbol belah ketupat. Masih ingat yang gak? Ada jikanya, Bi.
Yang ada jikanya, masih ingat berarti. Ya, apa? Jika apa? Jika sudah matang, maka kalau Jika sudah matang, pilihannya ada angkat, kalau belum matang dilanjutkan masaknya, Bi. lanjutkan masaknya. Oke, jika apa? Jika tahunya sudah matang, maka diangkat. Jika belum, maka tunggu. Nah, ya betul. Oke, ya satu kasus. Ayo. Yang lain ini ada berapa orang ini? Masing-masing satu lah. Nanti kan kita tulis nanti. Nah, ya. Ini tadi yang sudah dapat siapa ini? Ini tadi siapa ini? Zaini, Bi. Nah, Zaini udah dapat ya. Zaini udah dapat. Yo, Zuria. Zuria belum. Mutia juga belum. Tinggal berapa orang ini? Mutia, Nofri, Adelia. Nggak tahu ini orangnya ada nggak ini? Coba, ayo. Satu lagi. Abil. Jika nilainya sudah lulus KKM, jika nilainya KKM-nya belum berapa? lulus Contohnya. Contohnya KKM-nya berapa? Jika Ini belum siapa? lulus Adel. KKM, Adel, Ini Sir. Adelia ya? Adel ya. Coba Del ya. KKM-nya berapa? KKM-nya 70 lah ya. KKM-nya 70 ya. Jika siswanya itu belum mencapai KKM 70, maka dia harus mengulangi lagi, Sir. Tapi kalau KKM-nya itu udah 70, udah di atas KKM, dia bakal lanjut. Oke, ya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Kalau tidak, maka tidak lulus. Oke, ya. Boleh. Atau remedial misalkan. Oke, ya, oke. Adel sudah. Nopri. Satu lagi lah sebelum kita bahas. Yuk. Mutia. Mutia ada nggak orangnya ini? Ada. Ada, yuk Mutia, yuk coba. Tadi udah ada contoh dari Zuriyah 1, dari Zaini, Bi. Adel 1. Tadi yang jika dalam proses penginstalan aplikasi, Bi. Boleh. Jika penyimpanannya cukup, maka penginstalannya berlanjut. Jika penyimpanannya tidak cukup, maka hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan dulu. Ya, betul. Jika ruangan, jika storage ya, jika storage kosong, maka lanjut. Jika penuh, maka uninstall atau hapus aplikasi yang lain yang tidak digunakan. Ya, betul. Ya, oke ya. Oke, sekarang kita konversi, sebelum kita melihat pada ini ya, kita konversi yang jika tadi itu ke dalam bentuk kalimat simbol pseudocode. Ayo. Pakai apa kemarin tuh? If, then, atau if then else ya. Oke, tadi ada Zuria, punyamu coba. Zaini. Yang pertama, Zaini ya, punya Zaini coba. Rubah ke dalam bentuk simbol ini, pseudocode. Pakai bahasa itu. If tahu sudah matang. If tahu sama dengan matang. Then diangkat. Then angkat. Kalau tidak namanya else ya, else kalau tidak. Jadi if tahu sama dengan matang, then angkat. Nah, sekarang else-nya kalau tidak else lanjutkan menggoreng, Bi. Ya, lanjutkan menggoreng. Betul. 100 untuk Zaini. Berarti Zuria belum ngasih contoh nih ya. Nanti siap-siap Zuria sama Habil nanti di terakhir. Ini kan sudah tadi. Ya, yang kedua tadi miliknya si Ariel. Pakai if then else.
if nilai di atas 70 dan lanjut, else nilai di bawah 70 dan ulang kembali. Oh ya, bisa pakai simbol ya. If nilai, simbolnya apa? Lebih besar lah ini ya, lebih besar. Sama dengan 70, then lanjut. Terus else nilai di bawah 70. Lanjut aja, else nggak usah di bawah. Jadi else kayak punya Zaini tadi. If, contoh gini. If tahu sama dengan matang, then angkat, else lanjutkan menggoreng. Nah, gitu. Jadi yuk. Lagi. Yedel. If hilang Del. Del, hilang sinyalnya. Adel, lu, apakah Adel ada? Oke, Adel terkendala sinyal mungkin. Lu ada ya? Udah, Sir. If di atas 70 dan lanjut, else ulang kembali. Ya, if nilai lebih besar sama dengan 70, then lanjut, else ulang kembali. Oh iya. Sekarang lanjut yang punyanya, siapa tadi ya? Lupa lagi kan. Mutia ya? Iya, Bi. Ya, Yemut yang ini. Yang contohmu. If storage sama dengan tidak penuh, dan oh ya, sama dengan dan tidak penuh. Proses instalasi berjalan. Lanjut ya. If, terus else storage sama dengan tidak cukup, dan ini kondisinya tidak usah diulangi lagi. Else itu kalau tidak gitu aja. Jadi nggak usah dikurangi, nggak usah diulangi lagi. Jadi else itu kalau tidak gitu. Ulangi lagi. If storage sama dengan kosong. If storage sama dengan kosong. Then proses instalasi berjalan. Ya betul. Else kan kalau tidak. Hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Iya, betul. Udah paham semuanya ya? Itulah yang namanya percabangan. Karena kalau nanti kita lihat kasusnya di flowchart pasti bercabang ke samping. Lihat ini. Lihat. Dia pasti bercabang ke samping. Bersambang ke samping inilah. Ini percabangan dia. Sama kayak tadi di sini punya kalian kan mulai terus yang masak tahu tadi if kan gini aja jika tahu atau tahu matang atau misalkan tahu matang ya kalau ya lanjut kalau tidak goreng lagi sini kalau misalkan contoh tadi nilai if atau jika nilai lebih besar sama dengan, ini lebih besar, contohnya lebih besar ya, kalau lebih besar sama dengan 70, lanjut. Atau lulus, kalau tidak, remedial, baru lulus. Gitu. Kalau tadi yang storage, jika storage atau storage sama dengan kosong. Kalau iya, install. Kalau penuh, uninstall aplikasi yang tidak digunakan. Nah, gitulah. Nah, lihat, kalau yang paling mudah melihatnya di flowchart kayak gini adalah bercabangnya dia ke samping. Ya. Tidak naik ke atas ya, cabangnya dia ke samping, baru ke bawah dia. Kalau dia naik ke atas lagi ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya namanya looping. Yaitu perulangan ke sana. Kalau dia lanjut ke samping, terus dia lanjut ke bawah, inilah yang dinamakan dengan percabangan. Oke, kita lihat di pseudocode-nya. Nah, ini yang paket komplit ya, pakai integer dan lain sebagainya. Kalau tidak, jadi nggak apa-apa. Lihat di sininya. Ya, setelah judul kan kemarin ada deklarasi sama ada algoritmanya. Ini tidak perlu var sama integer, itu sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman yang nanti akan kalian pelajari.
Yang lain lanjutkan deskripsinya, lihat. Setelah diinput nama dan nilai, maka if. Nah, lihat. If nilai lebih besar sama dengan 70, then lulus, else tidak lulus. Oke, and if untuk menutup if ya, ini ditambahi. Biar untuk menutup, kalau misalkan begin kan ditutup dengan and. Nah, ini if bisa ditutup dengan and if. Selesai. Nah, ini yang penting ya. If. Jadi contoh. If dalam kurung tahu sama dengan matang, then angkat, then keterangan angkat, else keterangan lanjutkan menggoreng. And if. Oke. Kalau yang nilai tadi udah, kalau yang storage, if dalam kurung storage sama dengan kosong, then install aplikasi, else uninstall aplikasi lain yang tidak digunakan, and if. Selesai. Nah, itulah percabangan. Mudah, karena kita sudah belajar kemarin di percabangan ya. Nanti yang akan sulit adalah di perulangan. Nanti akan ada kode-kode kayak while do, ada do for, dan lain sebagainya. Kalau ini ingat saja if, then else. If itu jika, then itu maka, else itu adalah jika tidak. Itu ada syarat lain yang harus diselesaikan. Yuk, kita latihan. Kemarin tadi kalian kan sudah ini tadi, sudah mencatat. Tadi yang belum menyebutkan contohnya bisa disebutkan. Ya, saya catat ya. Tadi punyanya, yang pertama miliknya, siapa tadi? Tahu. Zaini ya. Ya, ini Zaini. Jika, apa tadi? Jika tahu sudah matang. Jika tahu. Oh, kita langsung pakai ini aja ya, pakai kode ya. If tahu sama dengan matang, then angkat. Simbol. Kalau ini else, lanjutkan menggoreng, Bi. Lanjutkan menggoreng. Iya, mantap, bagus. Tadi punyanya Adel. Del, yuk lagi Del. If nilai lebih besar. If nilai, ya. Nilai lebih besar sama dengan 70, kan gini tadi ya. Oke, then, diserahkan. Then-nya besar ya, biar nampak bahwa ini adalah simbol. Then, apa? Lanjut. Lanjut atau tuntas? Tuntas saja. Lulus ya? Atau lulus ya? Oke. Else? Tidak lulus. Lulus, iya. Tidak lulus. Bagus. Ya, punyanya si tadi Mutia kalau nggak salah ya, Mutia. Kamu tadi Mut? If Mut? Halo? Hilang Mutia. If storage? Nah, apa tadi punyamu? Apa? If storage sama dengan kosong. Then install else, apa else-nya? Hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Atau uninstall ya, aplikasi lain yang tidak dibutuhkan. Iya, ayo yang lain ini. Masih hadir nggak atau kabur orangnya? Abil belum. Zuriyah belum. Oke, silakan Zuriyah ini ya. Iya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Zuriyah, silakan Zuriyah. If adonan sama dengan tercampur rata. Dengan rata. Ini buat apa ini? Kue. Buat kue ya. Then diapain?
Turn off kompor. Mixer. Matikan mixer. Oke, matikan mixer. Kalau belum? Kalau else? Lanjutkan. Ya, buat putar lagi. Lanjutkan mixernya. Oke, ya, Zuria udah. Yo, satu lagi orang ini. Siapa, Habil atau Zuria udah. Habil atau siapa lagi nih yang main? Ya tinggal Habil atau Nofri. Habil kayaknya nih, sudah unmute tadi. Habil. Apa? Yuk, If kopi. If kopi. Apa ini? Buat apa ini? Buat kopi ya, Bi. Oh ya, if kopi sama dengan terlalu pahit. Nah, si pahit sama dengan pahit. Nah, terlalu pahit. Then tambahkan gula. Ya. Then tambah gula. Yo. Oh, ada iklan di belakang ya. Yo, ada iklan sebentar. Kita then tambah gula, baru kalau belum, kalau else aduk hingga merata. Oke. Belum pas ini Habil. If kopi masih pahit dan tambah gula. Kalau tidak pahit kan pas. Else berarti hidangkan. Kalau sudah pas kan. Kalau kopinya masih pahit kan harus tambah gula. Tapi kalau sudah pas, siap disajikan, Nabi. Nah, disajikan, siap atau hidangkan. Oke ya. Paham ya di percabangan ini ya, mudah ya? Ya. Ini mudah ini kalau di percabangan ini tinggal if then else saja. Ini nanti kita juga kalau kalian belajar di Excel itu nanti pada if itu juga akan belajar kondisi seperti ini. Nah, kondisi ini yang kita pelajari kan cuma 2 kriteria saja. Jadi kalau nggak ini gitu. Sebenarnya banyak sekali kalau nanti kalian belajar lebih detail lagi di baik itu di Excel maupun di pemrograman yang lebih lanjut, kalian akan mempelajari lagi percabangan yang macam-macam. Ini dasar-dasarnya saja agar kita memahami bahwa sebuah algoritma itu ada yang bentuknya bercabang dikarenakan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk menyelesaikan program tersebut. Ya, hari ini kita selesaikan sampai sini. Pertemuan yang akan datang itu minggu depan kan ujian sekolah ya. Minggu depan itu ujian sekolah. Ujian sekolah itu tidak ada pembelajaran. Ujian sekolah itu untuk kelas 12, maka kelas 1 sama kelas 2 itu biasanya kalau kalian ada di kampus dulu itu adalah mengerjakan ini bimbingan untuk mengerjakan apa namanya itu penelitian. Pas UN, kalau pas UN dulu itu kalian camping. Nah sekarang camping nggak ada, mungkin nanti pas USBN atau pas USBN kan nggak ada ya, pas US nanti ketika kita sudah offline, udah tatap muka, nanti kalian camping nanti. Nah sekarang kan tidak memungkinkan untuk camping, maka untuk ketika kelas 12 US kalian akan mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan guru dari mulai awal semester sampai sekarang dan juga menyelesaikan kalian proposal atau judul? Lupa saya, Abi. Proposal, Bi. Oh, judul udah ya? Luar biasa, mantap. Kalau sudah selesai judul, baru kalian menyelesaikan proposal untuk penelitian kalian. Lumayan, selama hampir 2 minggu kalian tidak ada pembelajaran, kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas sambil menyelesaikan riset atau proposal riset yang akan kalian ajukan nanti sebelum nanti kalian akan melaksanakan seminar proposal pada semester depan kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan kita tahun ajaran baru nanti sudah bisa bertatap muka. Saja jaga kesehatan, tetap semangat. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bi. Yuk, sama-sama. Silahkan Bu Lisbeth. Lanjut Abi Liv ya.